Yang pertama mafia dulu ya. Tapi tolong diingatkan. Jadi saya ini salah satu bukan tugas ya. Yang nyentuh saya itu dunia sepak bola. Jadi kemarin saya seharusnya di Kamboja untuk final U22. Saya selalu sama Pak Indra ya. Saya selalu anak-anak sering ke rumah lah. Anak-anak sepak bola itu sering sholat bersama di sana dan seterusnya. Terus pada waktu U19 tanding di Sidoarjo tahun yang lalu, saya tuh kebetulan nonton sama Nahrawi, sama Menteri Olahraga. Terus sambil nonton saya BCI, Pak Nahrawi sampean itu harus punya hierarki pemahaman. Jadi hidup itu ada yang Anda pasti bisa selesaikan kalau dia masalah. Nomor 2, ada masalah yang mungkin bisa Anda selesaikan, mungkin tidak. Nah yang ketiga, masalah yang tidak mungkin Anda selesaikan, tidak mungkin Anda berantas. Jadi manajemen Anda harus berdasarkan hierarki ini. Jadi jangan ngoyak habis-habisan kepada yang mustahil Anda selesaikan. Loh, nek sing nomor 3 itu apa, Cak? Saya bilang judi. Judi itu tidak mungkin Anda berantas. Nah, yang disebut mafia adalah salah satu metode atau atmosfer perjudian terhadap sesuatu urusan apa sepak bola, apa pilpres atau apapun. Dan mafia itu kan metodologinya. Judi ini tidak bisa hilang karena hidup ini sendiri adalah judi dalam tanda petik sifatnya. Yang di sini ada takdir, di sini ada judi. Kalau Sengkuni mengatakan saya tidak mau memilih takdir karena takdir memegang saya di tangannya dan dia tidak mau bersahabat sama saya, maka saya milih judi. Maka Sengkuni bikin judi Kurawa Pendawa. Kalau judi ada di genggaman saya, kalau takdir dia yang menggenggam saya, jadi saya milih judi. Jadi teman-teman sekalian, tidak usah sepak bola nasional, terawih lo kayak judi mas. Ayo masjid iki 11 tatlulikur, selawewu, gitu mas. Saya pengajian itu jadi judi mas. Kira-kira misalnya Pak Aidar misalnya biasanya ngomong hatanya apa yang biro. Dia kan suka pakai hatta itu bahkan, ya maksudnya bahkan. Nanti tidak ada yang totoan. Ya Pak Aidar Nasir selalu pakai kata hatta, bahkan, sampai gitu ya. Nah dihitung mas, ayo Pak Aidar berapa kali, di atas 20 kali apa di bawah 20 kali, 50.000 gitu mas. Jadi untuk judi itu tidak bisa hilang, apalagi sepak bola. Nah kemudian dia mulai mempelajari, baru setahun lebih dikit baru dia menggerakkan anti mafia bola itu. Karena mafianya bisa Anda berantas, tapi judinya tidak bisa Anda berantas. Karena judi itu kapan saja dan apa saja bisa dijadikan bahan perjudian. Nomor mobil lewat sudah judi ya mas, ganjil apa genap judi, kan gitu. Dan seterusnya, judi itu tidak bisa dihilangkan. Karena hidup ini sebenarnya bersifat judi, bersifat spekulatif. Hidup ini bersifat semoga. Kalau judi dalam arti positif itu namanya semoga, la'allakum, la'allana, dan seterusnya. Kalau yang negatif berarti judi. Nah, teman-teman sekalian, termasuk saya itu berjudi. Dalam arti gini, berjudi kepada Allah. Dulu tidak ada orang jilbaban, Mas Pak Aidar. Zaman kita masih muda dulu tidak ada anak jilbaban. Bahkan istrinya Pak R tidak jilbaban, istri semua ketua umum tidak ada jilbaban. Istri Gus Dur tidak jilbaban, ibu saya tidak jilbaban. Mu'alimat tok yang memulai jilbab di Indonesia itu Mu'alimat Muhammadiyah. Sudah agak mulai jilbab, meskipun yang lainnya masih kerudung. Ya, gaya Minang. Terus saya bikin di UGM di mana-mana sampai ke seluruh Indonesia drama dan puisi yang judulnya Lautan Jilbab. Lautan itu berarti kan jilbabnya berjuta-juta tuh mas. Padahal waktu itu saat Jogja belum 10 orang aja nggak ada. Tapi saya berjudi. Lautan jilbab. Aku melihat hamparan lautan jilbab itu kan. Malaikat Israel ketawa. Oh, penunun. Lautan opong jeding ya gak sampai. Menyungo sak kutho 10 orang di Jalan Solo ndak orang jilbaban dipecat dari toko, ya toh? Pegawai negeri dipecat. Tapi terus
karena mendengar kata-kata Israel, terus Jibrilnya sebagai koordinator bilang sama Allah, ya Allah, ini di bumi ada Ainun begini, dia nekat bilang lautan jilbab. Ini ada aktivisnya Yalaudin ini ya. Dan itu penontonnya 30.000, 40.000 di Stadion Madiun, di Makassar, di Surabaya, dan saya menemani mereka yang berjilbab yang dipecat ke pengadilan. Terus Tuhan bilang gini, Bril, kalau Ainun sudah terlanjur ngomong jilbab, terus ternyata nggak tercapai, yang pakai jilbab cuma 3-4 orang, 10-12 orang, kan berarti kan kasihan Ainun. Dia sudah terlanjur ngomong lautan ya, Bril. Ya sudah, sekarang kasih hidayah mereka supaya pada pakai jilbab semua, gitu. Akhirnya terjadilah. Jadi bukan saya hebat, Mas, tapi kan Allah tidak tega. Jadi hidup itu sederhana, bagaimana bikin setiap hari Anda melakukan apapun supaya Allah tidak tega sama Anda. Sudah sederhana kok. Janji sama istri, insya Allah di tahun depan tak beliin mobil baru. Terus menjelang membelikan kok tidak ada gejala punya rizki, bilang sama Allah malam-malam, ya Allah, saya terlanjur bilang sama istri, jangan pemalukan saya, kan saya ini suami yang berusaha baik. Itu yo dikasih gitu. Betul, Mas, yang santai hidup kok kaku, kerengan ya. Jadi soal judi tadi, Mas, Anda harus bedakan itu wasilah apa goyahnya. Ya, pelakunya itu adalah foto-foto perjudian. Itu Makau, Singapura, Jakarta, Jogja, Surabaya, Bali. Dan semua orang-orang yang ditangkap sekarang itu saya ngerti betul mereka dan seterusnya. Tapi oke, cukup itu ya soal mafia ya, Mas. Ya, 5 menit lagi, Cak. Ya, sekarang yang soal memimpin Indonesia. Itu termasuk Indonesia akan memimpin dunia. Karena saya tahu, Mas, sekarang ini giliran kita untuk Arab Spring. Jadi setelah menghancurkan persatuan Uni Soviet, kemudian balkanisasi ya, kemudian Arab Spring dari Afghanistan sampai Irak, sampai Libya, sampai sekarang Syria tidak selesai. Sekarang ini sebenarnya penguasaan kilang minyak dan aset-aset dunia oleh para siluman-siluman dunia ini. Sekarang ini giliran Indonesia. Nah, Indonesia tidak perlu disiriahkan, meskipun ada orang yang takut itu, tidak ada Saddam Husseinnya, tidak perlu dikadafikan, tidak perlu. Indonesia itu gampang, dimingi-mingi wis seneng, gumunan, kayak jalan tol wis cep wis, gitu. Ya, jadi Indonesia tidak perlu disuriahkan. Nah, teman-teman sekalian, makanya kalau kita ngomong perdamaian ini jangan sampai perdamaian orang yang diperkosa tapi dibeliin rumah. Dia merasa maju karena punya rumah padahal hasil pemerkosaan, misalnya gitu ya, Mas ya. Maka kita harus set up kembali. Kita harus kita pikir mindset ulang kita. Kalau Islam begini, globalisasi begini, barat begini, materialisme begini. Oke. Jadi kenapa saya bilang Indonesia pemimpin dunia itu supaya Allah dengar, waduh Ainun. Waduh, ya wis gak apa-apa wis ya. Kita. Saya bukan secara ilmiah, futurologis meramal bahwa Indonesia akan bangkit ya. Saya keliling sekarang udah ke 4.040 juta titik ya, makian di mana-mana. Itu isinya optimisme, gembira, bahagia. Wis pokoknya nekat aja, nekat, bahagia. Nggak usah nunggu siapa presidennya, bahagia sekarang. Ayo, semua harus bikin bahagia. Semua itu ibadah itu bahagia. Sekarang kalau ngomong ini perdamaian, kamu berani nggak? Kalau Allah itu bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tidak ada kemungkinan hidup ini kecuali beribadah. Tidak boleh yang lainnya. Maka kata ibadahnya yang kita elaborasi, jangan hanya terbatas pada ibadah mahdhah syariat Islam. Semua harus diibadahkan. Main sepak bola diibadahkan. Ketemu kehadiran, Anda menemukan Allah di rumput, Anda menemukan Allah di jari-jarimu. Ini karya Allah, idenya Allah. Maka semua manusia itu cuma materi, dia cuma apa. Tapi begitu Allah hadir pada manusia, manusia menjadi siapa. Hanya karena kehadiran Allah, maka apa menjadi siapa. Maka manusia
ketika mau diciptakan, Allah tidak menyebut Adam, Allah tidak menyebut nas atau manusia. Yang disebut Allah adalah khalifah. Kenapa? Karena dia menjadi manusia, bukan binatang, bukan tanaman, karena dia punya fungsi khalifah. Sekarang kita sampai pada puncak perdebatan intelektual di mana kata khilafah itu haram sekarang, haramnya di Indonesia. Coba. Jadi Indonesia ini resolusi rendah, Mas. IQ rendah. Nyun sewu ya. Sampean ngelihat gula itu karena rupanya gula Anda lihat, ataukah setelah Anda cicipi? Kalau Anda beli di supermarket itu, bungkusan gula, bungkusan garam, kan Anda melihat dari resolusi yang paling rendah, yaitu yang kasat mata. Sebenarnya gula itu baru Anda yakini gula itu setelah Anda cicipi, Anda makan, ataukah ketika Anda melihat. Nah sekarang kesempatan untuk resolusi agak meninggi kan susah, Mas. Yang Anda sebut orang Islam itu siapa? Yang berkelakuan baik, akhlakul karimah, ataukah yang beridentitas KTP Islam? Jadi sebenarnya kunci diskusi ini itu, Pak. Yang kamu maksud Islam itu apa? Resolusi tinggi apa rendah? Itu. Kalau Islam itu adalah kumpulan orang-orang yang beragama Islam, artinya identitas, maka kalau Islam menguasai dunia itu maksudnya apa? Kayak Ottoman, berkuasa secara politik dan ekonomi. Ataukah bangsa-bangsa di dunia berperilaku Islami? Yang mana? Terserah mau kerajaan, mau apapun, mau republik, mau kesatuan. Yang penting polisi dan rakyatnya berperilaku Islami. Yang mana Islam berkuasa itu? Islam itu akhlak apa identitas? Nah tapi kan semua yang bicarakan kan identitas. Kebangkitan Islam di dunia identitas, Pak Rektor, bukan akhlak. Kalau akhlak, Swedia sudah lebih akhlakul karimah daripada kita sekarang, apalagi dibanding Arab Saudi. Kan gitu. Jadi yang dimaksud itu apa? Yang dimaksud ini Islam di sini apa? Perilaku. Kalau perilaku tidak terikat. Kalau urusannya gula harus gula, tapi kalau urusannya manis boleh tidak gula. Which one? Nah itu pertanyaan, gitu Mas ya. Jadi sekali lagi udah habis waktunya. Iya, udah habis. 1 menit lagi. 1 menit yang ada persatuan di antara umat Islam di Indonesia. Saya itu kalau saya kurang, misalnya ada Muhammadiyah itu 1000 lagi, NU 1000 lagi, tapi namanya macam-macam. Ada NU Gus Dur, NU Muhaimin, NU apa itu, semakin banyak semakin bagus. Karena itu hak ijtihad setiap orang. Jadi Islam, Anda tidak mungkin bisa menguasai Islam 100%. Anda menafsirkan semampumu, silmi tadi itu, terus tafsirmu itu kamu wujudkan menjadi Muhammadiyah. Kamu batasi untuk pendidikan dan dakwah, itu jadi Muhammadiyah. Kalau tafsir yang lain, ijtihad yang lain jadi NU. Atau sebelumnya ada Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan seterusnya. Jadi tafsir ijtihad, dan ada rumus dalam Islam, hasil ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Jadi NU tidak bisa membatalkan Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak bisa membatalkan NU. Nah, setiap orang boleh berijtihad dan boleh bikin ormas sendiri. Bukan boleh bikin madhab sendiri. Jadi saya itu ngelak. Kok meng NU Muhammadiyah atau ada MTS, ayo tambah meneh. Jadi jumlah tafsir itu seharusnya sejumlah orang yang memeluk Islam. Kalau jumlahnya 1 miliar, ada 1 miliar tafsir. Asal otentik dan bertadabbur yang baik. Makanya saya senang di Muhammadiyah itu ada yang ngerokok haram, ada yang ngerokok halal. Senang saya. Kalau Muhammadiyah Syafi'iyah nggak boleh ngerokok karena Pak Syafi'i tidak ngerokok. Tapi kalau Muhammadiyah Malikiyah, wah gini. Jadi saya untuk Muhammadiyah, saya nyun sewu sub madhab saya Malikiyah. Malikiyah, karena Pak Malik Fajar ngerokok nggak habis-habis melebihi saya. Gitu. Dan ini saya nikmati aja semua. Ada juga anak-anak muda madhab golek sing penak gitu. Mas, saya tanya, yang bilang wudhu itu harus musab gini itu siapa? Kalau Anda wudhu kan ya, wajah, tangan, kepala, rambut,
kaki kan gitu. Di Quran cuma 4 itu. Terus sama Imam Syafi'i ditambahi 2. 1 niat, terakhir tertib urut. Al-Quran cuma bilang mengusap. Siapa yang bilang 3 kali? Nah itu madhab namanya. Jono iso ping 3 gitu. Nah Imam Syafi'i mas mengusap rambut itu sehelai sudah sah. Jadi Anda kalau ikut Imam Syafi'i wudunya asik. Set terus tik nah gitu terus melakukan. Wah enak banget itu. Gitu mas ya, sorry saya tambah begini-begini, saya mohon maaf supaya Anda encer. Ke depan tuh harus encer, resolusi Anda harus tinggi dan temukan Islam yang sejati sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bukan Islam Muawiyah, bukan Islam yang macam-macam sesudahnya yang Anda pikir itu Islamnya Rasulullah, bukan. Yang kita cari sekarang adalah Islamnya Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Allah yang memudahkan, tak akan ada yang bisa menyulitkan. Mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya, sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Bahwa Allah tidak akan mengingkari janji adalah sebuah kepastian yang tidak diragukan oleh mereka yang sungguh-sungguh beriman. Kaidah ini sangat penting dikemukakan dewasa ini pada saat umat Islam mengalami sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Atau lebih konkret lagi, digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa umat Islam akan mengalami satu situasi dikepung dan dikeroyok oleh umat lain seperti sebuah tumpeng yang diperebutkan oleh jago-jago makan. Apakah karena jumlah mereka sedikit? Tidak, jumlah mereka besar. Tapi seperti buih di sungai yang rapuh, mudah dipecah-pecah, tidak lagi ditakuti dan disegani. Mengapa bisa demikian? Rasulullah mengatakan karena mereka telah ditimpa wahan, yaitu hubud dunya wa horohiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Banyak yang merasa bahwa umat Islam dewasa ini sedang mengalami keadaan sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah. Baik dalam skala internasional maupun nasional, umat Islam dipecah belah, diadu domba, satu diangkat, yang lain diinjak. Kekayaan umat dijarah, agama mereka distigma, ekstrim dan radikal. Politik mereka dikebiri, ekonomi mereka dilemahkan, budaya mereka dipinggirkan. Sementara mereka yang disebut sebagai pemimpin umat sibuk dengan kepentingan diri sendiri atau golongannya. Umat Islam seperti berada pada ruang penyiksaan yang sempit, tidak melihat adanya jalan keluar karena semua jalan buntu. Dalam keadaan demikian, wajarlah kalau banyak orang bertanya, mata Nasrullah, kapankah
datangnya pertolongan Allah. Menghadapi situasi seperti ini, keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari janji harus dipertegas dan diperkuat. Kaidah Allah tidak akan pernah mengingkari janji dinyatakan dalam konteks pembicaraan mengenai orang-orang kafir yang selalu mengejek, menyindir, dan menentang orang-orang beriman agar lebih segera menurunkan azab kepada mereka jika Muhammad benar-benar seorang nabi. Maka dalam surat Al-Hajj ayat 47 Allah berfirman, "Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu." Ayat ini menegaskan bahwa janji Allah untuk menghukum para pendusta Rasulullah itu pasti, namun soal waktunya Allah mempunyai hitungannya sendiri. Kalau Allah menunda hukuman itu 1 hari saja, berarti baru akan terjadi 1000 tahun lagi. Mungkin hukuman Allah itu akan dijatuhkan beberapa detik dan beberapa menit lagi saja, tapi dalam hitungan Allah. Janji-janji Allah yang tidak akan mungkin diingkari itu tersebar dalam berbagai firman-Nya di dalam Al-Quran. Ada janji ancaman dan hukuman, ada pula janji pertolongan dan kemudahan. Penegasan Allah bahwa Dia tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya memperteguh iman kaum mukminin, mendorong semangat jihad dan dakwah, menyebarkan kebenaran, menanamkan harapan dan optimisme ketika menghadapi keadaan yang paling buruk dalam menempuh jalan istiqomah fisabilillah. Kuat lemahnya keyakinan seorang muslim terhadap janji Allah dipengaruhi oleh ketergantungannya kepada dunia. Semakin kuat tergantung kepada dunia, semakin lemah keyakinannya kepada janji Allah. Hal ini bisa dipahami dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 6 dan 7. Sebagai janji yang sebenarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang tampak saja dari kehidupan dunia. Sedangkan mengenai kehidupan akhirat mereka lalai. Keraguan orang-orang beriman kepada janji Allah juga bisa disebabkan karena istiqjal, yaitu tergesa-gesa ingin memperoleh kemenangan atau ingin melihat kekalahan musuh-musuh mereka. Hal ini secara implisit disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 214 yang disebutkan di muka dan di dalam surat Yusuf 110. Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi terhadap keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki dan tidak dapat ditolak siksa kami atas orang-orang berdosa. Janji Allah untuk menghukum orang-orang zalim dan orang-orang yang membuat rekayasa untuk menghancurkan umat Islam disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 42. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata terbelalak. Kemudian ayat 46 dan 47, dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar, padahal di sisi Allah lah
lelasan makar mereka itu amat besar sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janjinya kepada Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dalam pemberi balasan. Di samping janji Allah akan menghukum para pendusta dan menentang agama, Allah juga berjanji memberikan pertolongan dan jalan keluar dari kesulitan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadanya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. At-Talaq ayat 2-3. Maka tidak ada alasan untuk meragukan janji-janji Allah. Seburuk apapun keadaan yang kita hadapi saat ini, sepanjang kita tetap konsisten berjalan di atas jalan Allah, istiqomah fillah dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Al-Ankabut ayat 69. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.